Joyce and Boodles, go right up the stairs. Straight, straight, straight. It's kind of small. Okay. So, what brings you here? I'm Joyce. Bob. Here you go. Oh! No. Good morning. Try and be nice to her. What do you think I was? She went back to him. There you go. Cerita berawal dari kesibukan para polisi yang sedang olah TKP di lokasi kematian seorang pria tua yang tewas akibat terjatuh dari atap rumah. Dan inilah Joyce, istri si korban yang sedang meratapi kesedihan karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mrs. Smith? Hari berganti hari, Joyce yang biasa dipanggil si emak menjalani hidup dengan penuh kesedihan. Ia pun melakukan segala cara untuk mengusir kesedihan yang terus menyelimutinya. Bahkan ia sampai menyembunyikan abu sang suami hanya demi bisa move on dan tetap strong melanjutkan hidup. Sampailah di suatu momen ketika perekonomian si emak mulai mangkrak karena tidak adanya pemasukan. Ia pun mendatangi sebuah bank, kali aja masih ada sisa tabungan dari rekening suaminya. Tapi bukannya uang yang didapat, si emak malah mendengar kabar bahwa almarhum suaminya punya banyak cicilan yang masih nunggak. Terlihat si emak pun bingung memikirkan cara untuk bertahan hidup dengan sisa duit yang ia miliki. Di keesokan harinya, si emak mencoba hangout cuci mata daripada manyun di rumah dan selalu galau. Lalu ia iseng mendatangi tongkrongan para ABG berharap jiwa mudanya berkobar seperti dulu. Tapi sayang, keberadaan nini-nini di tempat seperti ini tentu saja aneh. Hingga si emak pun menjadi bahan candaan para remaja dajal. Girl, you looking sexy. Wayne, good thing that pussy is. Come on! Setelah gagal mendapatkan kebahagiaan di keramaian, si emak lanjut ke perpustakaan untuk mencari buku bertemakan cinta. Lalu tiba-tiba, ia melihat buku tentang cara mendapatkan duit dengan menjadikan rumah pribadi sebagai kontrakan. Singkat cerita, si emak yang gak gaptek-gaptek amat mengiklankan salah satu kamar untuk disewakan. Ia pun berharap hasil dari sewa kamar ini bisa membuat dapurnya tetap ngebul. Joyce and breakfast. Di hari berikutnya, sepasang kekasih bernama Sarah dan Edward menjadi konsumen pertama bagi kontrakan kamar si emak. Terlihat si emak pun begitu totalitas menyambut Sarah si penulis meskipun masih kelihatan gugup. Joyce and Boodles, go right up the stairs. Straight, straight, straight. It's kind of small. Edward auto marah melihat kelakuan si emak yang asal nyelonong tanpa menghiraukan privasi para tamunya. Lalu dengan santuinya si emak berkata, bebas dong, rumah-rumah gue. You're a little fat. Di keesokan paginya, si emak mendengar kabar bahwa pacarnya Sarah sudah kembali ke kota. Sontak si emak pun kepikiran, jika semua itu pasti akibat sikap buruknya terhadap Edward kemarin. Namun menurut Sarah, kepergian pacarnya yang egois itu bukan karena si emak, melainkan karena hubungannya bersama Edward belakangan ini sering cekcok dan sedang di ujung tanduk. Mendengar kegalauan Sarah, si emak pun seolah punya teman curhat di tengah kesendiriannya yang terasa begitu menyiksa. Lalu ia menceritakan detik-detik kematian suaminya yang tewas terjatuh ketika benerin antena. Sarah pun terlihat prihatin, apalagi saat ia mendengar bahwa si emak katanya gak pernah punya anak, bahkan tidak memiliki sanak saudara. It's mint. Thank you. Makin lama si emak semakin betah bisa terus berduaan dengan Sarah. Tapi tiba-tiba, Edward kembali datang sambil mengajak Sarah untuk segera pindah ke tempat lain. Sebagai orang tua yang baik, si emak menyuruh Sarah untuk mengikuti apa maunya Edward. Go, go. Let's keep in touch. Careful. Left for her. He was going. It's not going through. Do you have another one?
Baru juga sebentar mendapat kebahagiaan, nasib si emak kini kembali ke semula. Lalu tiba-tiba, ia bertemu para remaja Dajjal yang masih dendam kepadanya. Do you like to watch the young boys? Anything, Mrs. Smith? Cium atuh, Sur. No, don't touch me! Kelakuan para remaja bangor itu benar-benar membuat si emak hampir kena mentol. Lalu di sela penderitaannya, ia mendapat kebahagiaan saat menerima surat dari Sarah, di mana Sarah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kebersamaan mereka meskipun begitu singkat. Karena dari obrolan mereka, Sarah kini sadar hidup sendiri lebih berarti daripada bersama pacar yang selalu mau menang sendiri. Hari berganti hari, kedekatan si emak dan Sarah sudah bagaikan sahabat pena saat mereka selalu saling kirim surat. Hingga si emak pun kembali bahagia menjalani hidup dan semakin bersemangat untuk mengupgrade kontrakan kamarnya. So she left. Melihat seorang pria tampon yang sedang nyari penginapan, si emak mendadak jadi SPG kontrakan penghancur usaha orang. Kemudian ia menawarkan kamar sewaannya yang sudah ia upgrade dengan menambahkan ruang santuy plus sarapan gratis. Wow, pria bernama Bob ini akhirnya bersedia untuk mengecek dulu kontrakan si emak. I'm Joyce. Bob. Here is your living room. Setelah si tampon Bob resmi ngontrak di rumahnya, jiwa muda si emak bergejolak hingga ia pun merombak habis penampilannya biar kelihatan cucok meskipun terlihat katrok. What do you think, Boodle? Nice addition to our home. Oopsie daisy. Here you go. Seruput kopi Bob serasa ciuman pertama bagi si emak dari si berondong. Lanjut ketika ada kesempatan si emak nyelonong ke kamar Bob yang telah menggetarkan otot celengannya. Bob jelas merasa aneh dengan gelagat si emak di tengah aroma parfum yang tentunya ia kenal. Lalu dengan santuinya si emak berkata jika ia hanya ingin memastikan kamar Bob sudah tertata dengan benar. Thank you very much. Lanjut ketika Bob sedang pergi, si emak gercep memasang TV kabel karena yang ia tahu Bob begitu suka siaran bola luar negeri. Hingga pada saat Bob sudah pulang, si emak begitu semangat memberitahu fasilitas tambahan yang sudah ia sediakan. Okay? Excuse me. Singkat cerita, seperti biasa si emak kembali nyelonong ke kamar tamunya hanya untuk bisa berduaan bersama Bob. Ia pun pura-pura suka dengan bola agar kelihatan sefrekuensi dengan hobi sang pujaan hati. There you are. Rupanya para bocah Dajjal belum puas membalas ciuman si emak kemarin yang masih terasa kecut. Hey. Aksi superhero Bob benar-benar membuat si emak semakin terpesona karena bisa membuatnya selalu merasa aman. Hingga ia pun sudah tidak peduli lagi dengan abu almarhum sang suami yang hanya membuatnya selalu menderita. Kemudian si emak menceritakan keberadaan Bob kepada Sarah yang telah menjadi obat kegalauannya selama ini. Ia pun berharap suatu saat Sarah bisa berkenalan dengan si berondong pujaannya. It's nice to be. Dear Joyce, Makin hari dandanan si emak semakin racing hanya demi bisa membuat Bob suka kepadanya. Meskipun ia sadar, sikap Bob masih dingin dan terlihat masih jaga jarak dari dirinya. One before, can you believe it? He's got quite a big app for a change. Di keesokan harinya, Sarah menghubungi si emak karena ada urusan yang mengharuskannya tinggal beberapa hari di kota ini. Si emak jelas senang dong, lalu ia menyuruh Sarah untuk kontrak saja di rumahnya, karena masih ada kamar yang bisa digunakan oleh Sarah. The overwhelming of trouble brewing. I think she's here. Akhirnya Sarah datang ketika Bob sedang pergi. Mereka pun lanjut temu kangen layaknya pasangan Besti Forever. Kemudian si emak lagi-lagi menceritakan tentang Bob yang begitu cool dan penuh perhatian. Tidak seperti almarhum suaminya yang katanya banyak nuntut bahkan selalu bersikap kasar. hi. Hi.
Untuk pertama kalinya Sarah bertemu orang yang selalu dibangga-banggakan oleh si emak. Tapi ketika mereka saling kenal, si emak tiba-tiba nyelonong dan menyela pembicaraan mereka. Well, Di keesokan harinya, Bob dan Sarah yang tinggal satu atap sudah pasti sering bertemu. Mereka pun tidak bisa membohongi diri saat benih-benih lope mulai tumbuh sejak pertama kali bertemu. Hingga ketika malam datang, Bob yang terlihat babak belur membuat perhatian Sarah tumpah terhadap pria ganteng-ganteng preman ini. Dan ya, kalau sudah dekat dan nyaman begini, kebersamaan mereka pun berlanjut ke momen yang lebih hot. Tanpa Bob dan Sarah sadari, peraduk songkolan mereka yang cuma 5 menit diketahui oleh si emak. Kejadian ini benar-benar membuat si emak terpukul dan kecewa berat kepada Sarah. no. Good morning. We? Sikap si emak yang berbeda tentu saja membuat Sarah bertanya-tanya. Lalu si emak meluapkan kemarahannya atas peraduk songkolan yang dilakukan Sarah bersama Bob. Ia pun tidak habis pikir Sarah sampai setega itu merenggut satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki. Sementara Sarah baru tahu ternyata tua-tua begini si emak jatuh cinta kepada Bob. Dirasa si emak punya kelainan, Sarah iseng ngepoin kepribadian si emak dengan mendatangi seorang tetangga. Lalu wanita tua bernama Gladys ini menceritakan masa-masa kelam si emak yang selalu cekcok dengan suaminya. Di mana semua itu bermula ketika si emak ketahuan hamil, padahal suaminya sangat benci terhadap anak-anak. Cekcok pun selalu terjadi apalagi saat anak mereka lahir. Bahkan suami si emak selalu memaksa untuk menyingkirkan anak sematawayang mereka. Sarah! Hi. Obrolan Sarah bersama si tetangga jelas membuat si emak curiga jika mereka baru saja gibahin dirinya. Sementara Sarah memilih gak banyak ngomong dan lebih baik pergi daripada cuma jadi orang ketiga dalam kisah cinta si emak yang di luar Nurul. Times between us, I think it's better. Kepergian si Besti yang mendadak membuat si emak kesal hingga ia pun mendatangi rumah si tetangga. Ia pun gak terima wanita yang sudah sakit-sakitan ini terus ngedoktrin Sarah dengan menceritakan masa lalunya yang kelam. Look how beautiful. Very pretty girl. Try and be nice to her. There you go. Comfortable. Singkat cerita, si emak sok-sok meratapi kematian Gladys untuk menutupi kepsikopatan dalam dirinya. Ia pun lanjut pura-pura berduka di hadapan AA Bob yang begitu ia sayangi. This'll help. Her room is empty. Di tengah perhatian si A tampan, Bob menanyakan keberadaan Sarah. Lalu si emak berbohong dengan menyebutkan Sarah sudah pergi dan sudah rujuk lagi dengan suaminya. Bob heran dong, karena setahunya Sarah mah belum menikah. Poor thing. Selang beberapa saat, si emak menerima paket yang sebenarnya ditujukan untuk Bob. Dan seperti biasa, Mak Gila selalu kepo dengan semua hal milik para pengontrak di rumahnya. Bahkan ia lanjut menuju kamar Bob, khawatir pujaannya itu menyimpan sesuatu yang aneh di rumahnya. What are you doing in here? Kali ini Bob sudah muak dengan kebiasaan si emak yang main masuk ke kamarnya. Ia pun sudah tidak peduli dengan alasan si emak yang katanya sedang mencari mainan milik kucingnya. Melihat kemarahan Bob, si emak pun khawatir ia bakalan kecewa dan berakhir pergi seperti Sarah. Lalu selang beberapa saat si emak akhirnya meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Ia pun mengungkapkan bahwa keberadaan Bob di rumahnya seolah mengingatkan si emak dengan anak sematawayangnya yang sudah meninggoy akibat gagal ginjal. Jadi ia harap Bob masih betah tinggal di rumahnya sebagai pengobat kerinduan terhadap anaknya. Tak lupa juga si emak menjanjikan makan malam spesial sebagai permintaan maafnya. Joyce, thank you. Singkat waktu, si emak menyiapkan minuman yang sudah ia campur dengan obat tidur. Karena ia sudah tidak sabar untuk mencicipi keperkasaan si kekar Bob yang sudah lama ia nantikan. Has anybody ever told you you're dangerous? Oh, Joyce. Oh, no, no, no. It's all right. Give me a... Ketika Bob benar-benar tidur, si emak tidak menyia-nyiakan waktu dengan langsung menyeretnya ke arena peraduk songkolan.
Ia pun sudah tidak sabar menjepit belalai kekar Bob menggunakan celengannya yang peot dan sudah kendor. My goodness. Good morning. Di keesokan harinya, Bob akhirnya terbangun dalam kondisi sudah ternoda oleh barang pecah belah si emak yang sudah jebleh. Pria ini pun masih sulit percaya karena menurut si emak, ia minum sangat banyak sampai mabuk parah. Lalu ketika Bob pergi untuk ganti baju, datanglah tukang pos yang membawa surat untuk Bob. Good morning. I'll take it. It needs to be signed by the recipient. Pick it up. Untung saja Bob keburu datang sebelum surat untuknya kembali disambar oleh si emak. Terlihat si emak pun penasaran berat dan ingin mengetahui siapa pengirim surat ini. Di tengah rasa penasaran si emak, Bob tiba-tiba berkata jika ia akan segera pindah tempat tinggal. Sontak si emak pun kaget dan meminta penjelasan kepada Bob. Namun karena Bob sudah muak dengan kelakuan si emak, ia hanya mengatakan bahwa surat yang ia terima adalah dari Sarah. Wouldn't understand. Bob. Kecemburuan si emak kembali membuatnya menjadi sosok psikopat yang mengerikan. Hingga Bob pun akhirnya tewas oleh hantaman teflon murahan. Selang beberapa saat, si emak yang tanpa rasa bersalah membaca isi surat dari Sarah. Dan ternyata, Sarah hanya memberitahu jika ia sedang hamil anaknya Bob. Mengetahui hal tersebut, si emak jelas kaget karena baru saja ia menghabisi calon ayah dari anaknya Sarah. Kebencian si emak terhadap Sarah pun berubah menjadi rasa iba. Terlebih ia sudah tahu bagaimana penderitaan seorang istri jika hidup tanpa kehadiran seorang suami. Dear Sarah. Singkat cerita, si emak mengirimkan surat kepada Sarah. Sar, emak minta maaf atas semua kesalahan emak selama ini. Oh ya, emak akan liburan dulu ke Australia dan sepertinya bakalan lama. Dan kalau bisa, kamu tempati rumah emak ya selama emak bermain bersama kanguru. Jujur Li, keberadaan kamu itu sangat berarti bagi emak. Karena kamu itu mirip almarhum anak perempuannya emak. Selain berkata jujur, Mak Gila berbohong tentang kematian Bob. Di mana ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Bob sering keluar kota dan sudah jarang ke rumahnya lagi. Padahal, Bob ia kubur tepat di belakang rumah. Sementara motornya ia jual cepat, yang penting jadi duit. Singkat cerita, Sarah akhirnya menerima tawaran si emak untuk tinggal di rumahnya. Lalu ketika Sarah membahas tentang Bob, si emak lanjut berbohong bahwa Bob katanya sedang keluar kota. Padahal, Bob sudah dijadikan pupuk bagi pohon apel yang baru kemarin ia tanam. Si emak pun menyuruh Sarah untuk rutin menyiramnya setiap pagi dan sore. I'm gonna make up for. Oh, here, let me help you with Oh that. no, I got it. Thank you. Yes. You're gonna have so much fun. Thank you. The little carrots. Have fun. Thank you. Bye. 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 Saat kembali masuk ke rumah, Sarah berniat untuk mengecek kamar Bob, sang ayah dari bayi yang sedang ia kandung. Terlepas dari kelakuan si emak yang berjiwa psikopat, ia hanyalah seorang istri yang selalu dirundung kesedihan. Ia pun belum pernah merasakan indahnya ngurus anak bareng suami akibat suaminya yang begitu membenci anak-anak. Ditambah lagi anak sematawayangnya itu meninggoy ketika remaja dan disusul oleh kematian suami si emak. Sementara keberadaan Sarah bisa membuat hidup si emak kembali berwarna. Meskipun terlibat konflik percintaan, rasa sayang si emak terhadap Sarah begitu besar. Makanya, sebagai bentuk dari rasa bersalahnya terhadap Sarah, ia memberikan rumah plus kejutan sebuah kamar untuk anaknya Sarah nanti. Lalu bagaimana dengan kelanjutan cerita si emak di Australia? Apakah kembali menderita atau hidup bahagia kawin dengan kanguru? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. As they were a year ago.